Halo, perkenalkan kami dari tim Agritekno. Di sini izinkan saya mempresentasikan karya dari kami berjudul Klinik Tani, Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan Negeri. Beberapa waktu lalu rekan kami mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Piungan, yakni Desa Sri Martani. Sebagian besar masyarakat desa tersebut menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Namun, indeks ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan 7 dari 17 dusun di wilayah tersebut rawan pangan. Dalam rangka membantu petani meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut, pemerintah menugaskan sejumlah PPL untuk membantu mengedukasi dan melakukan penyuluhan. Kami melakukan wawancara kepada salah seorang penyuluh, dan kami mendapati bahwa penyuluh sendiri memiliki permasalahan dalam membantu petani. Bapak Mulyono, seorang PPL yang ditugaskan di daerah tersebut, mengatakan bahwa mereka kekurangan orang, dan terkadang materi yang mereka berikan kepada PPL kurang dapat diterima secara optimal. Dari kasus di Desa Sri Martani, kita akan coba tarik ke skop yang lebih besar, yakni ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan di Indonesia sendiri menduduki peringkat 62 dari 113 negara pada tahun 2019. Ironis bukan, mengingat Indonesia salah satu negara agraris terbesar, namun menghadapi masalah ketahanan pangan. Bila kita selidiki lebih lanjut, penyebabnya antaranya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, kualitas dan regenerasi petani yang rendah. Selanjutnya, adanya masalah dalam implementasi PPL. Dan yang terakhir adalah masalah baru-baru ini, yakni pandemi yang menghambat banyak aktivitas di sektor pertanian. Oleh sebab itu, kami memiliki solusi untuk ketahanan pangan, yakni Klinik Tani. Nah, apa itu Klinik Tani? Klinik Tani adalah portal berbasis aplikasi dan website, tempat bertemunya kader profesional yang membutuhkan sumber daya dengan kader muda, yakni mahasiswa maupun masyarakat umum yang berkeinginan untuk menjadi perpanjangan tangan antara PPL dengan petani. Berikut ini adalah gambaran bagaimana cara kerja Klinik Tani, yakni kader profesional mengakses website dari Klinik Tani, sedangkan kader muda mengakses aplikasi mobile dari Klinik Tani. Kader muda ini juga sekaligus menjadi jembatan antara petani dengan para penyuluh. Nah, dalam rangka memecahkan masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, digunakan metode design thinking untuk mengintegrasikan kebutuhan user, implementasi teknologi, hingga proses bisnisnya. Metode ini kami pilih karena prosesnya bersifat iteratif, fleksibel, dan berfokus pada kolaborasi antara pengguna dengan designers. Metode design thinking dimulai pada tahapan empathize, di mana kami menggali lebih dalam mengenai kebutuhan user, behavior, serta permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Setelah kami menentukan target, kami melakukan descriptive research, kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya, 80% dari target, yakni mahasiswa dan masyarakat umum, memiliki minat dan keinginan untuk membantu masalah pertanian di wilayah mereka dengan berkolaborasi dengan pertanian setempat. Selanjutnya, bagi penyuluh, ditemui permasalahan-permasalahan seperti kurangnya motivasi, kurangnya sumber daya di wilayah mereka, sampai kurang terorganisirnya penyuluhan di tempat mereka. Dari berbagai fakta lapangan yang kami dapatkan dari hasil research, kami merepresentasikan hasilnya dalam bentuk user persona untuk menggambarkan demografi target pengguna. Yang pertama, Nabila, seorang mahasiswa yang memiliki keinginan untuk membantu pertanian di wilayahnya. Namun selama ini ilmu yang dia miliki belum dapat diberikan secara optimal, sehingga dia memiliki keinginan untuk dapat memiliki organisasi maupun jaringan untuk membantunya melakukan hal tersebut. Selanjutnya, Bapak Mudo, seorang penyuluh pertanian yang berkeinginan untuk menyebarkan ilmunya luas kepada para petani. Namun, terkendala waktu, tenaga, dan terbatasnya jumlah penyuluh di daerahnya. Sehingga dia memiliki harapan bahwasanya petani dapat memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah dia dalam mendidik petani. Setelah itu, kami membuat affinity maps dan menjabarkan fitur-fitur yang dapat menjadi solusi dari user persona yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, tidak semua fitur kami implementasikan. Namun dengan menggunakan metode Eisenhower, kami mengkategorikan fitur-fitur tersebut ke dalam important dan urgent. Alasan kami memilih fitur-fitur tersebut karena kami ingin mengambil perpotongan dari MVP yang dimiliki Klinik Tani. Sehingga meskipun masih versi paling sederhana, namun kami dapat mendeliver value dari Klinik Tani sekaligus berjalan secara optimal. Hasilnya didapatkan fitur-fitur sebagai berikut yang nantinya akan kita implementasikan. Selanjutnya, dalam membuat sebuah produk yang nantinya akan dilempar ke pasar, kami tidak hanya melihat dari sisi kebermanfaatan produk saja, namun kami melihat dari sisi potensi bisnis yang ada. Berikut ini adalah business model dan value proposition yang dimiliki oleh Klinik Tani. Selanjutnya, pada tahapan ideate,
kami merancang information architecture dan membuat wireframe dengan memperhatikan aspek desain serta aspek psikologis dari kader muda dan kader profesional. Selanjutnya, pada tahapan prototype, hasil final wireframe untuk setiap flow aplikasi kami buat dalam bentuk prototype agar lebih mudah untuk dipahami pengguna serta diuji cobakan nantinya pada tahapan testing. Nah, pada tahapan akhir design thinking yakni testing, kami menggunakan metode kualitatif and kuantitatif usability testing, meliputi penentuan bagian yang diuji sampai menganalisa hasil pengujian. Di sini kami melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum untuk menggunakan fitur-fitur yang ada dalam klinik tani. Hasilnya, kami mendapatkan 3 feedback yang akan digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Dari hasil pengujian yang dilakukan, kami mendapatkan hasil berupa User Experience Questionnaire. Grafik di layar menunjukkan rata-rata ke-6 UAQ terhadap standar benchmarking produk-produk yang sudah umum. Dapat dilihat bahwa kelima nilai pertama yang didapatkan oleh klinik tani dari sisi daya tarik, kejelasan, hingga stimulasi, klinik tani mendapatkan nilai good dan excellence. Namun pada sisi kebaruan, klinik tani mendapatkan nilai below average. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan pada saat kami mendesain prototipe dari klinik tani, kami tidak terlalu berfokus kepada nilai kebaruan, namun kami lebih berfokus kepada bagaimana mendesain aplikasi yang mudah digunakan oleh para kader muda yang berasal dari berbagai latar belakang teknologi. Bagaimana kami melakukannya? Di sini kami melakukannya dengan cara mereuse desain-desain aplikasi dan software yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga didapatkan hasil berupa daya tarik, kejelasan, hingga stimulasi yang sangat baik, namun dengan sedikit mengorbankan sisi kebaruan. Selanjutnya untuk hasil task completion rate, terdapat beberapa task yang gagal dikerjakan oleh partisipan, dan hal ini kami gunakan untuk pengembangan pada iterasi selanjutnya. Nah, kita kembali lagi kepada Bapak Mulyono tadi di depan. Beliau mengatakan bahwa klinik tani benar-benar dapat membantu permasalahan mereka. Kini pekerjaan mereka lebih terorganisir, dan dengan kerjasama dengan kader muda, mereka dapat dengan mudah melakukan edukasi dan penyuluhan kepada petani. Dan kini mereka lebih optimis dapat mendorong ketahanan pangan di wilayah mereka, bahkan di Indonesia. Bung Karno pernah berkata, pangan merupakan soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Apabila pangan rakyat tidak dipenuhi, maka akan timbul malapetaka dari sana. Oleh sebab itu diperlukan sebuah usaha revolusioner, dan usaha tersebut kami hadirkan melalui klinik tani. Demikian presentasi dari tim Agritekno. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.